Halo, nama saya Dimas Zaki Altaf Farisi. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Rahmah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan segala rezekinya dan juga dilancarkan segala aktivitasnya. Sahabat Smartara TV, jumpa lagi dengan saya Sandi Ibrahim selaku pembawa acara Siar Mara, siaran Mutiara Rahmah. Insya Allah kami akan konsisten terus untuk menampilkan tayangan-tayangan yang edukatif, yang menginspirasi, ya khususnya kepada adik-adik kelasnya dan mungkin ayah dan bunda semua yang memiliki anak, bagaimana tentang kehidupan sehari-hari atau menyekolahkan anaknya di sekolah Islam. Nah, sahabat Mutiara Rahmah, jangan lupa dukung terus perkembangan channel kami Smartara TV dengan cara like, share, and subscribe, ya, di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya video-video dari kami. Sebagaimana biasa, kami akan menghadirkan narasumber-narasumber, baik itu dari siswa maupun dari gurunya. Nah, pada kali ini saya kedatangan anak solih dari kelas 9 SMP IT Mutiara Rahmah untuk saya kulik bagaimana keseharian Ananda selama bersekolah di SMP IT Mutiara Rahmah. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Dimas Farisi. Al-Farizi. Iya. Wah, Dimas Al-Farizi. Kenapa bukan Salman Al-Farizi? Pernah enggak tanya ke orang tuanya? Kan Al-Farizi itu biasanya ya, kalau kita mengacu kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Salman Al-Farizi, ya, salah satu sahabat yang di perang Khandaq itu menggali parit, ya, bukan sahabatnya yang menggali tapi atas ide dari sahabat Salman itu, ya. Tapi ini diwarisi Al-Farisinya, ya. Berarti dia dari Persia berarti. Pernah tanya kenapa namanya Al-Farisi? Nggak pernah sih, Ustaz. Nggak pernah, ya. Nggak Ini selama dari kecil sampai sekarang udah 15 tahun belum. Ya. Tapi Dimas, ya. Dimas ada sepupunya juga ya di sini, ya. Iya, ada. Satu kelas. Iya, satu kelas juga, Ustaz. Satu kelas, ya. Namanya Rafif. Rafif Aska, ya, Rafif Aska Sumarna. Nah, Dimas, ini sekarang kan sudah kelas 9. Iya. Sudah besar dong, ya. Sudah kakak kelas sekarang ini. Ya, merasa Iya, jadi Ustaz. kakak kelas. Iya, Ustaz. Berarti ada di kelasnya, ya. Iya. Iya. Nah, bagaimana perasaannya sekarang sudah menjadi kakak kelas ini yang paling senior di SMP? Senang aja sih, Ustaz. Senang, ya? Iya. Kenapa bisa nyuruh-nyuruh adik-adiknya gitu, kan? Enggak. Enggak, ya, nggak boleh ya pemirsa, ya. Insya Allah kita selalu mengutamakan adab, menanamkan kepada anak-anak kami bahwa ya meskipun statusnya kakak kelas, yaitu harus menyayangi adik-adiknya dan yang adik-adik juga harus menghormati kakak-kakaknya. Seneng ya jadi kakak Iya, kelas, ya. seneng. Dan berapa bulan lagi kita sudah lulus, ya. Iya, Ustaz. Nah, kita berarti saya juga lulus ini, waduh. Berarti saya tidak di Mutiara Rahmah lagi nih. Ananda, ya, kelas 9. Nah, Dimas, boleh ceritakan sedikit kenapa kemudian memilih Mutiara Rahmah menjadi sekolah SMP-nya untuk belajar di sekolah SMP? Awalnya itu saya tuh ingin dimasukin di pondok. Awalnya ingin Samarinda. dimasukin di pondok, Iya, di Samarinda. Ya, Tuh, jauh banget. iya. Itu sama sepupu saya juga kan, si Sa- Rafif. Oh, sama sepupunya Rafif. Nah, namun pada saat itu orang tua saya juga mikir-mikir karena saya dengan kondisi saya saat ini
Ya akhirnya mutusin di Balikpapan aja. Kondisi saya saat ini, boleh sedikit cerita, boleh sedikit Ustadz ketahui kondisi saya saat ini tuh maksudnya bagaimana? Ya saya memiliki riwayat sakit Ustadz. Oh, ada sakitnya. Iya Ustadz. Sakit apa itu, Nak? Saya namanya tuh rheumatic heart disease, RHD. Rheumatic Heart disease. heart disease. Ya. Berarti ini area jantung ya? Iya Ustadz. Ya Allah. Gimana kok bisa dapat sakit itu? Masih muda loh, Nak. Awalnya tuh dari kelas 4 mau ke kelas 5 itu Ustadz. Dari kelas 4 mau ke kelas 5. Iya. Oh, Itu bukan dari lahir, bukan Bukan. dari lahir ya. enggak Ustadz. Ya boleh boleh izin dengar ya, Nak ya, Iya, ceritanya ya. Silakan. Awalnya dari situ saya tuh mulai kayak lemas, habis itu badan tuh sakit-sakit, akhirnya dibawa ke dokter. Nah pada saat di dokter itu ya divonisnya tuh rheumatic heart disease. Awalnya juga pada nggak tahu. Iya, Nah iya, namun iya. pas ya pemeriksaan itu ya baru diketahui itu. Dulu SD-nya di mana, Nak? SD-nya? SD 015 Oh, Balikpapan SD Selatan. 015 ya. Nah, terus eh, mungkin sudah mengerti ya bagaimana pihak sekolah menyikapi kondisinya Dimas waktu itu. Iya Ustaz. Nah, itu gimana perasaan Dimas waktu itu? Apakah biasa saja atau mungkin ada pengkhususan juga dengan ini kan sakit kan bukan sakit sembarang, Nak ya. Berarti artinya mungkin Dimas bisa saja beraktivitas seperti biasa tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh Dimas ya dengan sakitnya itu kan. Iya Ustaz. Contohnya misalkan olahraga ya. Ya olahraga. Kalau di sekolah SD kemarin gimana olahraganya, Nak? Olahraganya karena orang tua sudah bilang juga kan Ustaz. Jadi olahraganya ya dibatasin dan terlalu capek. Oh gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, boleh sedikit tahu apa ya karena kemudian di kelas 4 ya. Kadang-kadang ya begini, misalkan dia sakit ginjal misalkan. Ada riwayat anak itu suka minum es begitu ya atau suka minum yang bermanis-manis lah dan berasa dan berwarna dan konsumsi air putihnya kurang sehingga kemudian Ananda itu dapat atau divonis penyakit gagal ginjal meskipun anak-anak. Nah, mungkin Dimas boleh menceritakan atau dari keterangan dokter waktu itu apa kira-kira penyebabnya kok sampai kemudian terkena atau memang itu penyakit ada keturunan faktor genetik atau gimana? Kalau saya ini karena ada kena virus gitu, itu sebabnya tuh dari radang tenggorokan Radang sama tenggorokan. ya sama gigi yang bolong itu kan di situ kayak ada yang kotor gitu. Nah dari situ. Oh, jadi itu penyebab yang dugaan yang paling kuat ya, Iya. yang jadi penyebabnya ya. Ya. Iya, 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 iya. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda Dimas ini ya memang siswa kami di kelas 9 yang ya kami juga tahu Ananda sakit tapi baru kali ini Ananda menceritakan secara detail ya. Dan memang saya juga sebagai guru olahraganya sudah mengerti dan memahami. Jadi Ananda itu lebih banyak saya berikan tugas teori kalau praktek ya, apalagi kayak main bola itu mungkin Ananda itu merangkum ataupun yang lain-lain ya untuk tugasnya. Karena untuk tidak ikut sama sekali dalam pelajaran olahraga itu tidak mungkin karena Ananda tetap harus dapat nilai, tapi dengan kondisinya ya apa yang bisa Ananda lakukan kita memfasilitasi itu. Alhamdulillah Nak, Ustadz juga bersyukur itu mengetahui ya di awal-awal, karena kalau mungkin Ustadz tidak mengetahui ya Ustadz mungkin akan paksakan kamu mungkin main bola atau lari sprint dan yang lain-lain, kan itu berbahaya sekali Nak ya kalau ada ininya. Nah kemudian sakitnya Dimas itu mungkin apakah pernah kambuh atau bagaimana gitu Nak ya? Kalau kambuh sih kayaknya cuman paling kayak kecapean aja, habis itu nggak pernah Kecapean sakit ya? sih. Yang kayak nyeri itu nggak pernah. Nggak pernah sampai nyeri di dada gitu Nggak ya? pernah sakit. Ya karena kan ya kami taunya itu kalau ada sakit di area jantung itu kan di dada sebelah kiri ya. Iya. Nah, makanya kayak di olahraga itu kalau sepak bola itu kalau dia jadi pagar hidup itu untuk menahan bola itu ya harus ditutup kemaluan sama jantungnya Nak ya. Nah, ini banyak yang menyepelekan kadang-kadang itu safety-nya seorang atlet itu ya ditutup gitu ya. Oh, enggak pernah ini ya. Alhamdulillah enggak pernah kemudian sampai kambuh itu. Yang mudah-mudahan ya Allah tidak sampai kambuh dan nanti sampai sembuh total. Nah,
kemudian ikhtiarnya dari orang tua nak bagaimana kemudian sampai sekarang ini? Ikhtiarnya tuh yang pertama sih karena pernah ke Malang untuk coba-coba kayak ketemu dokter spesialis. Boleh lebih nyaring lagi suaranya nak? Awalnya tuh ke Malang pernah nyoba-nyoba untuk nyari dokter spesialis, tapi disuruhnya tetap ke Balikpapan aja untuk pengobatan. Oh sempat ketemu sama dokter spesialis di Malang. Iya, Tapi rekomendasi dari dokter dari Malang itu justru diminta untuk fokus pengobatannya di di Balikpapan. Balikpapan ya. Oh, jadi sekarang ada dokter sendiri yang memang fokus ya, rajin Iya, mungkin kontrol begitu nak ya, atau apa ya. Itu kontrolnya berapa lama? kontrolnya biasanya tuh sebulan sekali, Ustaz. Pasti itu sebulan sekali nak ya. Iya, iya, iya. Nah, Masya Allah, Ananda Dimas ya meskipun dalam kondisi yang tadi disebutkan keterbatasannya karena sakit, tapi Ananda ini rajin masuk sekolah ya, dan juga anak yang termasuk di kelas ini ya interaktif untuk pembelajaran begitu ya, dan Ananda anak yang solih yang banyak temannya begitu. Nah, kemudian Anak Dimas, ya mungkin untuk sakitnya itu nanti kita sambil tanya-tanya lagi ya. Tapi dengan sekolah di Mutiara Rahma gitu nak ya, bagaimana perasaannya sudah masuk ke Mutiara Rahma yang tadi katanya kan tidak jadi masuk ke pondok ya disebabkan kondisi. Nah, kemudian masuk ke Mutiara Rahma. Nah, bagaimana perasaannya itu nak? Perasaan saya sih ya senang, Ustadz, karena bisa mempelajari secara dalam tentang agama. Itu mempelajari ilmu-ilmu agama itu, Ustadz. Iya, iya, karena di Mutiara Rahma ada pelajaran keislaman ya. Apa saja pelajaran keislamannya? Kayak doa, Hadis ya. Kemudian akhlakul karimah ya. Ya, itu semua diambil dari ya Al-Qur'an dan Sunnah ya, kitab-kitab mungkin hadis ataupun yang lainnya. Oh, jadi itu ya membuat Dimas itu senang ya. Tapi untuk teman-teman sendiri nak, bagaimana, mungkin ada teman sebangku waktu di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Teman sebangku di kelas 7 itu yang pertama kalau nggak salah Dirzalino. Dirzalino. Dimas ini termasuk siswa pindahan atau memang baru daftar dari awal? Daftar dari awal. Oh, memang daftar dari awal ya. Berbeda sama sepupunya ya. Rafif itu juga kelas 7 tapi dia daftar ya pindahan begitu ya ceritanya ya. Oh, jadi nah Dimas itu duduknya sama Dirza di kelas 1. Di kelas berikutnya? Di kelas 8 itu saya duduknya kalau nggak salah sama Rafif. Oh, sudah sama Rafif ya. Iya, dan kelas 9 juga sama Rafif ya. Rafif dan Akil. Iya, Rafif dan Akil karena memang sepupunya. Kalau Rafif sendiri itu memang hari-hari sering mainan juga selain di sekolah atau gimana? Ya, Ustadz, kalau ketemu ke rumahnya itu ya main biasa, Ustadz. Walaupun jauh ya, Batakan sama di Regensi ya. Ya, Ustadz. Begitu. Yang saudara siapa? Ibunya? Saudara ibu. Ibu ya. Iya. Nah, kemudian Dimas selama di Mutiara Rahma lagi, tadi sudah senang ya, alhamdulillah, karena ada nilai plusnya, ada pelajaran keislaman, juga Al-Quran ya. Qurannya sekarang untuk umminya sudah di level apa nak? Di level KBQ. KBQ ya. KBQ itu mempelajari tentang apa? Mempelajari tentang kayak isinya itu kayak Ustadz, kayak mirip-mirip tajwid gitu, Ustadz. Tajwid ya. Tapi lebih dalam itu, Ustadz. Lebih dalam lagi ya tentang bahasa Arabnya ya. Iya, bahasa Arabnya. Nah, coba gimana itu? Masih ingat ininya? Misalkan isim itu apa? Oh, isim ialah kata yang menunjukkan makna benda, nama atau sifat. Oh, gitu ya. Jadi diurai begitu ya. Iya. Ada contohnya, mungkin contoh isim? Contohnya tuh kitab. Oh, seperti itu ya. Ada contoh-contohnya. Itu pelajaran di level KBQ. Nah, dan sahabat Mutiara Rahma, pelajaran KBQ ini merupakan level tertinggi ya setelah turjuman, atau juga bisa bersamaan dengan turjuman untuk diajarkannya. Dan Masya Allah, pertama kali itu di Munakosya
ya di SMP IT Mutiara Rahma ya, Masya Allah ya. Dan Ananda lah yang pertama kali, bukan Ananda ya, karena dulu ada ya nak ya, Ada. adik kelas kalian itu namanya Devinta dan Balkis itu yang juga sudah munakosya KBK. Tapi itu dulu tahun lalu itu dua siswi. Nah sekarang ini ada sekitar 28 siswa siswi ya, totalnya semua itu. Oh jadi KBK. Kalau tahfiz sendiri Dimas sudah di juz berapa nak? Hafiz sekarang sudah di juz 28. Juz 28. Sudah munakosya juga? Masih ikut pramun. Masih ikut pramun ya. Iya, Masya Allah ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran nak. Nah kemudian Dimas, eh, mungkin ada juga sih, pasti suka duka yang dirasakan ketika sekolah di Mutiara Rahma. Mungkin boleh cerita sedikit juga. Mungkin ada perasaan-perasaan sedihnya juga di Mutiara Rahma ketika bersekolah gitu. Ya sukanya sih ya karena mendapatkan banyak teman Ustadz. Mm-mm. Banyak teman, habis itu ya bisa kumpul-kumpul itu Ustadz sama teman. Ya, Habis itu mempelajari ilmu-ilmu kayak astronomi, oh, astronomi ya. sains, ya Dimas senang juga astronomi. senang Ustadz. Coba apa kegiatan-kegiatan astronomi yang biasa dilakukan Mutiara Rahma yang Dimas senang kalau mengikutinya? Astrocamp. Astrocamp ya. Wah, ini juga kemarin juga sudah dibahas ya sama yang teman-teman yang lain ya. Astrocamp ya. Berarti Dimas ikut. Ikut Ustadz. Tapi kan dengan sakitnya itu gimana? Nggak apa-apa Ustadz, selama nggak capek masih diperbolehkan. Selama nggak capek, padahal pasti capek itu ya kalau astrocamp ya, karena nginap ya kita ya. Iya. Nginap. Masya Allah ya. Tadi jadi sudah berapa kali Dimas itu ikut kegiatan astrocamp selama sekolah di Mutiara Rahma? Sudah 3 kali Ustadz. 3 kali ya? Ya Ustadz. Jadi 3 tahun, memang setahun sekali ya itu ya. Jadi 3 kali ikut terus ya. Iya. Tiga-tiganya ya. Masya Allah ya. Nah, dengan segala keterbatasan kondisi, tapi Ananda Dimas tetap semangat. Nah, terus apalagi tuh tadi suka dukanya itu? Ya kalau dukanya sih ya mungkin karena penyakit ini nggak bisa kayak ikut aktivitas olahraga Hmm, yang capek-capek gitu Ustadz. iya iya iya. Iya nak ya. Iya, Ustadz memahami sekali. Mungkin Dimas melihat teman-temannya sedang bermain riang ya, tapi Dimas harus menahan itu ya, karena memang untuk proses kesembuhan ya, insya Allah nak ya. eh, Apalagi namanya, kita selalu berdoa mudah-mudahan Dimas bisa segera sembuh dan bisa bermain kembali dengan teman-temannya. Tapi juga perlu dipahami dan diketahui bahwa sakit itu datangnya dari Allah, dan Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Bahwa barangkali Allah mengatur rencana lain dengan kesabarannya Dimas ini dalam sakitnya nak ya, begitu. Dan ini sudah terlihat sebenarnya nak ya, tinggal kamu nanti lulus dan melanjutkan ke sekolah lanjutan lainnya. Nah tapi cita-citanya Dimas sendiri mau jadi apa nak? Cita-cita saya sih pengen jadi dokter Ustadz. Jadi dokter, Ya. dokter jantung ini berarti ya. Ya. Amin ya Allah, mudah-mudahan Ananda Dimas bisa jadi dokter yang kemudian dokter yang hafiz Al-Quran. Amin, Allahumma amin ya. Kemudian rencana nanti setelah dari Mutiara Rahma mau lanjutkan ke sekolah mana? Sebenarnya ada 2 pilihan sih Ustadz. Ada 2 pilihan. Waduh, ya. Pilihan pertama tuh sebenarnya SMA 5. Untuk pilihan keduanya ya SMA 4. SMA 5 dan SMA Negeri 4. Weh, ada 2 pilihan itu ya. Berarti ini sama Rafif juga berarti ini. Iya. Nah, sudah ini ya apa, saudara yang tidak terpisahkan. Padahal Rafif sendiri punya kakak itu loh, kembar dia. Iya. Kakaknya. Jadi kamu ini kayak kembar juga sama Rafif ya. Mudah-mudahan nak ya Rafif bisa menjaga Dimas juga, begitu pula sebaliknya, dan mudah-mudahan dimudahkan, baik itu mungkin masuknya ke SMA Negeri 5 ataupun masuknya ke SMA 4. Insya Allah banyak kakak-kakak kelas kalian itu yang ada di sana. Kalau di SMA 4 misalkan ya, itu ada beberapa juga yang masuk sana dari Mutiara Rahma, seperti Albizar kemarin. Kemudian di SMA 5 juga ada Kevin ya, ada Putra dan yang lain-lain seperti itu. Ya, kemudian mungkin Dimas memiliki
pencapaian atau prestasi yang menurut Dimas itu prestasi terbaik selama sekolah di Mutiara Rahma? Boleh disebutkan? Ikut Mutiara Got Talent Ustaz. Ikut Mutiara's Got Talent. Iya. Wih, apa itu? Ajang mencari bakat Ustaz. Ya, lombanya kategori apa? Kategori tahfiz. Waktu itu pernah ikut lomba Mutiara's Got Talent kategori tahfiz. Jus berapa? Kategori tahfiz juz 30 sama juz 29. Jadi setiap ikut itu pasti ngambilnya tahfiz. Iya. Iya. Juara waktu itu. Juara 3 Ustaz. Juara 3. Iya. Siapa juara satunya itu? Juara satunya kalau yang juz 30 Dafa Ustaz. Dafa. Iya. Dafa juga kemarin sudah podcast di sini ya. Ya, terus siapa lagi? Juara 2-nya yang pas juz 30 tuh Rehan. Juara 2-nya Rehan, ya. Terus waktu juz 29? Juz 29 sama lagi juara 3. Juara 3 lagi ya. Ya. Iya, Masya Allah ya. Tapi ya sahabat Mutiara Rahma, ya pencapaian terbaik untuk kita ya, tolak ukur kita itu tidak harus dengan juara 1, bahkan tidak harus dengan juara juga nak ya. Karena kalau kita sudah, misalkan ini kita sudah berproses dengan sungguh-sungguh tapi Allah masih berkehendak lain, maka ya itu urusan Allah ya, begitu ya. Tapi itu sudah masuk dalam pencapaian terbaik menurut kita ya, karena kita sendiri yang memahami. Nah, terakhir apa mungkin boleh sebut menyampaikan pesan-pesannya untuk teman-temannya dan adik kelasnya nak? Untuk pesan-pesan buat teman, ya intinya jangan lupain kita lah, jangan lupain saling lupa gitu kan, sering silaturahmi. Terus ya untuk adik kelas tetap semangat menempuh kelas selanjutnya kayak kelas 9, ya lebih giat lagi belajarnya agar ya lulusnya itu dimudahkan. Udah selesai. Amin ya Allah. Kemudian untuk sekolah, apa harapannya untuk sekolah ke depannya, termasuk guru-gurunya ya? Harapan untuk sekolah, semoga sekolahnya sih makin berkembang. Amin. Ya jauh lebih bagus lah Ustaz. Amin. Entah itu dari segi aktivitas pembelajaran maupun aktivitas lainnya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Guru-gurunya? Untuk guru-gurunya semoga tetap semangat untuk memberi pelajaran kepada murid-murid. Tetap istiqomah aja Ustaz. Iya, tetap istiqomah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak nak Dimas ya, sudah berkenan hadir. Ustadz menanyakan ya, dan mohon maaf tadi nak ya, Ustadz menanyakan tentang sakitnya ya, karena memang ini akan ditonton oleh banyak orang ya, termasuk mungkin ayah dan bundanya. Mudah-mudahan menjadi wasilah ya kesembuhan total untuk Ananda Dimas. Kita doakan semua, amin ya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ananda Dimas ini adalah siswa kami dari kelas 9 yang sedang berjuang proses ya untuk sembuh total, karena informasinya Ananda ini belum bisa operasi karena usia ya nak ya, tapi nanti katanya kalau sudah masuk mungkin usia SMA itu sudah bisa dioperasi ya, begitu. Ya, mohon izin nak Ustadz tutup untuk podcast ini. Nah, sahabat Mutiara Rahma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi bincang-bincang santai saya dengan siswa kami dari kelas 9 SMP IT Mutiara Rahma, yaitu Ananda Dimas Al-Farizi. Saya kira tadi Salman Al-Farizi ya, ini ternyata Dimas Al-Farizi ya. Tetap dukung perkembangan channel kami Ayah dan Bunda sahabat Mutiara Rahma dengan cara like, share, and subscribe ya. Seluas-luasnya disebarkan video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan boleh di komen mungkin memberikan masukan-masukan untuk perkembangan video kami ya. Dan apabila ada ayah dan bunda ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Mutiara Rahma, baik itu dari TK, SD, dan SMP, boleh membuka website kami di www.mutiararahma.sch.id, atau mungkin bisa mengklik di pencarian Google yaitu Mutiara Rahma Balikpapan ya. Insya Allah kami menyediakan divisi-divisi TK, SD, dan SMP, mungkin ada foto-foto kegiatan dan keterangan-keterangan di situ. Dan jangan lupa mendaftarkan anak-anaknya di Mutiara Rahma. SD masih ada kuota kosong. Kalau SMP insya Allah sudah full ya. Mudah-mudahan sampai nanti masuk sekolah itu tetap bertahan. Amin Allahumma amin. Nah,
Demikianlah tadi bincang-bincang santai saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Mohon maaf lahir dan batin pemirsa Mutiara Rahmah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.